Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Jika diamati dengan cermat, orang akan menemukan bahwa arsitekturnya telah hancur akibat gempa. Dari sisa-sisa yang rusak, terlihat jelas bahwa banyak istana dan aula dulunya berdiri di sini. Mungkin ini adalah kawasan pusat kota ini. Untuk menyamarkan di dekat tembok yang rusak, menikmati mimpi indah sambil berjemur di bawah sinar bulan. Li Qiye tertawa kecil dan dengan santai menendang mereka. Terbangun bukanlah pengalaman yang menyenangkan, kemarahan akan menjadi reaksi pertama. Namun, para pengemis itu terpesona dengan batang emas di tangan. Akhir hari akan segera tiba, jadi silakan makan enak. Setidaknya kamu tidak akan kelaparan seperti hantu. Li Qiye memberikan batangan itu kepada mereka. Untuk kita, ini bukan apa-apa bagi Li Qiye, tetapi bagi para pengemis ini, batangan itu tidak ada bedanya dengan tumpukan harta emas. Itu benar, Li Qiye mendengus. Terima kasih, Tuan. Para pengemis hampir menangis kegirangan dan segera mengumpulkan batangan tersebut. Ini tampak seperti mimpi bagi mereka. Beberapa mulai mencubit paha mereka dan merasakan rasa sakit itu sebagai bukti kenyataan. Air mata akhirnya mulai mengalir. Dia memberitahu mereka, beritahu orang-orang bahwa Ming Luo akan jatuh dan mereka harus lari sejauh mungkin. Mungkin mereka bisa bertahan, jika cukup beruntung. Para pengemis terkejut namun bagaimana mereka bisa menolak setelah mengambil emas milik seseorang. Mereka mengangguk, jangan khawatir, Tuan, kami pasti akan memberitahu mereka. Li Qiye tidak peduli dan memasuki tempat itu. Hal pertama yang dilakukan para pengemis adalah mengadakan pesta besar, kualifikasi semua makanan lezat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah mengisi perut mereka dengan daging dan anggur, para pengemis tidak melupakan Li Qiye dan mulai menyebarkan pesan tersebut. Kehancuran akan datang. Pesan ini menyebar ke jalan-jalan dan gang dan menjadi topik hangat di kedai teh. Hanya sedikit sekali yang benar-benar memedulikannya. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Li Qiye karena dia telah melakukan bagiannya. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada takdir. Dia duduk di dekat bagian tembok yang rusak, cukup untuk melindunginya dari angin dan hujan. Dia memasuki kondisi seperti tertidur. Dia pernah mengalami kehidupan seorang raja dan gaya seorang pengemis di masa lalu. Semuanya hanya sementara seperti awan di langit. Setelah satu malam pencampuran dao, tubuhnya seolah-olah menyatu dan menyatu dengan keseluruhannya. Senar memacar dari pantatnya dan menggali ke dalam tanah. Terkena unsur-unsurnya tidak mengganggunya sedikit pun. Hai, dia terputus ketika matahari mulai terbit. Dia membuka matanya dan melihat sepasang sepatu bot yang sangat indah, terbuat dari kulit macan tutul angin dengan sepatu perak dan ukiran batu giok bambu di atasnya. Mereka memancarkan afinitas terhadap angin. Ini jelas merupakan harta karun yang memungkinkan penggunanya berlari lebih cepat, terutama untuk melarikan diri. Dia mendongak dan melihat seorang gadis berdiri di depannya. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan gaun hijau dan penuh kehidupan. Dia terlihat dengan penampilan, kulit bersih dan lembut serta fitur-fiturnya yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak berada di level yang sama dengan Liu Chuqing atau Qin Jianyao. Dibandingkan dengan mereka, dia tampak seperti putri dari keluarga sederhana. Masih menyegarkan untuk dilihat. Payudaranya yang penuh menunjukkan kedewasaannya. Cara dia membungkuk ke depan menunjukkan sifat kompetitifnya. Namaku Li Qiye, bukan Hei. Dia tersenyum padanya. Saya tidak peduli apakah Anda Li Qiye atau Li Baye. Dia berbincang dengan sikap arogan, saya, Lin Yixue, di sini bukan untuk mencari teman. Dia jelas-jelas tidak berpengalaman dalam berduka dengan orang, sudah menyebutkan nama aslinya. Aku juga tidak ingin menjadi temanmu. Li Qiye tidak beranjak dari tempatnya. Dia melihatnya lagi. Pria ini tidur di sini tadi malam, jelas kekurangan uang. Kamu memberi emas kepada pengemis itu malam tadi. Dia bertanya-tanya bagaimana dia mampu memberikan batangan itu kepada pengemis itu. Saya yakin begitu. Dia tersedak. Di mana kamu mendapatkannya? Apakah kamu seorang pencuri? Dia memandangnya dengan skeptis, jujur saja atau saya akan memberikan pelajaran.
Mingluo tidak mengizinkan kejahatan kecil dan dengan adanya sekte saya, pembuatnya hanya meminta. Dia menyorotinya seolah dia adalah seorang pencuri. Jadi dia memastikan ketersediaannya, dia pasti akan memberinya pelajaran. Saya mampu membayar sebanyak itu. Dia dengan santai berkata, benar-benar sekarang, dia jelas tidak mempercayainya. Tentu saja, kamu bisa bertanya lagi pada pengemis itu. Dia dengan sabar berkata, dia tidak mengira dia berbohong karena sikapnya yang tenang. Apakah kamu di sini demi uangku? Dia membalas, tempat terpencil ini memang tempat yang bagus untuk ekosistem orang. Dia melihat sekeliling setelah mengatakan ini. Dia memerah, gemetar karena marah sebelum meletakkan tangannya di pinggang siapanya, menurutmu aku ini. Saya dari Sekte Stone Clearing dan memiliki banyak harta, Anda pikir saya akan peduli dengan sedikit kekayaan Anda? Hentikan fitnahmu. Dia setelah tersenyum melihat ini. Gadis itu jelas tidak memiliki pengalaman hidup, mungkin belum pernah meninggalkan kota ini sebelumnya. Lalu kenapa kamu ada di sini? Dia melanjutkan, jangan bilang kamu menyukaiku dan ingin menerimaku kembali sebagai suamimu. Dia menunjuk ke transkripsi dengan ensiklopedia yang gemetar, kamu pikir aku, Lin Xiyue, ingin orang sepertimu. Kencinglah di tanah dan lihat bayanganmu terlebih dahulu. Saya telah melakukan hal ini sebelumnya dan mendapati diri saya sangat tampan dan menarik melebihi alasan. Mau kutunjukkan padamu, Li Qiye berkata dengan santai. Dia memutuskan untuk bermain di sana karena dia bosan. Kamu sangat tidak tahu malu. Dia memerah dan mundur beberapa langkah, takut dia akan menurunkan celananya. Hanya bermain-main denganmu, nona kecil. Dia tertawa kecil dan mengibaskan lengan bajunya seperti sedang memukul lalat, kalau tidak ada apa-apa lagi, larilah sekarang, jangan ganggu aku. Komentarnya ini akhirnya mengingatkannya pada niat awalnya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan meneranginya, aku sudah mengatasi kepicikan ini dan akan memaafkanmu. Kamu baik sekali. Dia terkekeh, kamu tidak hanya cantik tapi juga baik, pastinya kecantikan nomor 1 di Mingluo. Gadis mana yang tidak suka mendengar pujian seperti itu? Dia memadukannya sambil tanpa sadar mengangkat dagunya sedikit ke atas. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, yang jelas dia menikmati komentar itu. Sayangnya, kepalamu kosong, hanya vas hiasan. Li Qiye menambahkan bagian kedua. Dia sebenarnya mengira dia memujinya sampai dia mendengar bagian kedua. Apa katamu? Saya menantang Anda untuk mengatakannya lagi. Dia menginjak tanah dan menatapnya dengan ganas, sepertinya ingin memakannya hidup-hidup. Gadis seperti dia tentu saja bukan tandingannya. Tidak ada apa-apa. Dia mengangkat bahu dan menyeringai. Itulah yang kupikirkan. Dia berkata sambil mengepalkan tangannya, aku akan memberimu pelajaran jika kamu terus mengoceh. Baiklah, gadis kecil, aku tidak tertarik padamu, pergilah bermain di tempat lain. Dia tersenyum. Dia menatap ke arahnya, tidak tahu malu, aku juga tidak tertarik padamu, jangan bermimpi tentang itu. Kemana pikiranmu melayang, gadis kecil? Kamu punya imajinasi yang kaya atau benar-benar tertarik padaku? Dia menatapnya dan menggoda. Dia tidak menahan diri, omong kosong. Tidak ada yang bisa menyukai seseorang yang menyebalkan sepertimu. Dia sebenarnya marah karena dia adalah seorang wanita cantik yang terkenal di Mingluo dengan banyak pelamar. Tapi sekarang, orang Ak dikenal ini mempermainkannya. Aku sudah selesai berbicara denganmu. Dia menarik napas dalam-dalam dan merengut, saya di sini untuk memberi Anda pelajaran. Beri aku pelajaran. Mengapa? Ini adalah pertemuan pertama kami jadi kami tidak bisa menyampaikan keluhan apapun sebelumnya. Dia mengangkat bahu. Karena kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Ekspresinya menjadi serius, Anda harus menerima tanggung jawab dan membayar harga atas kata-kata Anda. Oh, apa yang saya katakan tentang surat perintah membayar harga? Dia tidak gugup sama sekali. Kamu menyuruh para pengemis itu menyebarkan pesan-pesan gila. Dia memelototinya. Jadi untuk itulah kamu ada di sini, kenapa menurutmu ini gila? Dia tersenyum. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Anda menyuruh para pengemis itu untuk memberitahu orang-orang tentang kehancuran kota dan bahwa warga harus melarikan diri. Dia mengucapkannya dengan dingin. Jadi ternyata dia juga pernah mendengarnya. Dia tentu saja terkejut dengan ramalan buruk yang muncul dalam semalam di seluruh kota. Setelah penyelidikan yang cermat,
dia menemukan sumbernya dan datang ke sini dengan sebuah misi. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, itu masalah Anda jika Anda tidak mempercayainya. Dia terkekeh. Kebenaran, bukankah yang Anda maksud hanyalah rekayasa belaka? Kota kami berdiri kokoh dan terang, mercusuar kemakmuran, jadi kehancuran apa yang Anda bicarakan? Ini hanya untuk memicu kekacauan. Dia membalas dengan keras. Itu hanya untuk saat ini. Dia tersenyum. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini, dan untuk tujuan apa? Jujurlah atau hadapi konsekuensinya. Dia mendorongnya lebih jauh. Anda datang untuk menanyai saya saat mewakili kota. Dia memandangnya dan berkata dengan penuh minat. Dia hanya seorang murid dan tidak bisa mewakili seluruh kota. Dia menyorotinya dan dengan bangga mengangkat dagunya, setiap orang bertanggung jawab menjaga perdamaian di Mingluo. Tunggu saja, sistem kami akan bangkit kembali. Li Qiye menggenggam tangan seolah-olah sedang menonton drama, bagus sekali, tapi itu hanya mimpi belaka saat ini. Dia langsung menjadi tidak senang dan merengut, apa yang kamu katakan? Kami dulunya adalah sistem terkuat di silsilah kekaisaran. Tuanku pernah berkata bahwa selama kita bisa melindungi bara api di Mingluo, sistem kita akan bangkit kembali. Itu sebabnya kami melindungi tempat ini dengan segala cara. Senang rasanya memiliki mimpi. Li Qiye mengangguk setuju. Dia tidak menggodanya kali ini setelah melihat tekadnya meskipun usianya masih muda. Dia melanjutkan, belum terlambat untuk mengatakan kebenaran. Jika tuanku atau kota menguasaimu, itu tidak akan berjalan dengan baik. Menyebarkan rumor yang berdampak negatif terhadap perdamaian kota adalah kejahatan yang serius. Gadis kecil, ini bukan rumor. Li Qiye terkekeh, sebaiknya kamu mulai berlari jika ingin bertahan hidup. Harapan dan impian tidak ada gunanya ketika Anda mati. Kota ini akan segera lenyap. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Berhentilah mengutarakan omongan kosongmu. Dia memelototinya sambil menginjak tanah, kesal. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Dia tersenyum. Kota. Kami memiliki tembok pertahanan dan penjagaan yang waspada. Selain itu, Luo dan Sekte Pembersih Batu kami bekerja sama. Kota ini pasti akan menikmati kedamaian dan kesejahteraan, jadi bagaimana bisa menuju kehancuran? Dia sangat tidak setuju. Dia tidak menentang Li Qiye. Hanya saja dia besar di sini dan menganggap kota ini sebagai rumahnya. Selain itu, gurunya selalu mengajarkannya tentang menjaga keamanan kota dan merevitalisasi sistem. Pendidikan ini menanamkan rasa tanggung jawab yang mendalam dalam dirinya. Itu sebabnya dia tidak bisa duduk diam setelah mendengar rumor tersebut dan segera datang ke sini untuk menghadapi Li Qiye. Terserahlah, pikirkan apa yang kamu inginkan. Dia mewakili lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak menyukai sikapnya yang riang dan penuh kegembiraan, kebohonganmu berdampak negatif pada kota kami, jadi kamu harus bertanggung jawab. Mempengaruhi kotamu. Dia terkekeh, saya pikir Anda baru saja berbicara tentang betapa tak tergoyahkannya hal itu. Jika hal itu terjadi, mengapa beberapa rumor dapat mempengaruhinya? Apakah kamu yakin bukan hanya kastil di pasir yang bisa dihancurkan hanya dengan satu gelombang? Dia secara alami tidak bisa mengikuti pertarungan verbal. Jarinya yang menunjuk bergetar ketika dia mencoba membalas, aku sudah muak dengan argumenmu yang salah. Baiklah, jangan saling tunjuk dan tuduh di sini, kalau kota kalian tidak serius, tidak apa-apa. Itu tidak lebih dari rumor. Li Qiye kehilangan kesabaran. Gadis itu memerah dan tidak tahu harus berkata apa. Dia siap untuk menghadapinya tetapi tidak menyangka dia akan menetralisir pertanyaannya dengan mudah. Itu mirip dengan meninju dengan kekuatan penuh tetapi berakhir dengan tabrakan udara, tidak ada kepuasan yang bisa didapat dengan melakukan ini. Kamu hanya pandai dalam berlayar. Dia dengan enggan menyimpulkan, mengapa kamu begitu peduli dengan rumor tersebut? Tidak ada yang akan berpikir serius. Dia memandangnya dan berkata, ini sungguh mengejutkannya. Sekarang dia mengusulkan, dia menjadi marah karena hal apapun. Meskipun sudah tersebar di seluruh kota, orang-orang mengira hanya sekedar topik pembicaraan yang menyenangkan. Di sisi lain, dia menanggapinya dengan sangat serius dan ingin Li Qiye mengambil tanggung jawab. Mungkin saja, jauh di lubuk hati Anda yakin bahwa kota ini akan mengalami kehancuran suatu hari nanti. Ketakutan ini membuat Anda sensitif dan takut terhadap rumor yang paling tidak penting. Petik 2.
Omong kosong. Gadis yang memerah itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pergilah sekarang, berhenti menggangguku. Li Qiye mewakili lengan bajunya lagi dan tersenyum. Pokoknya, jangan menyebarkan rumor ini lagi. Jika aku mendengarnya lagi, aku akan benar-benar membiarkanmu memilikinya. Dia menginjak tanah dan pergi. Li Qiye memperhatikan sosoknya yang pergi dan berkata, lari, gadis kecil, atau kamu akan mati tanpa kuburan. Secara keseluruhan, ia telah melihat kehancuran yang lebih buruk sebelumnya. Kota kecil seperti ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai gelembung di sungai waktu. Miliaran orang telah meninggal namun tidak ada catatan kematian mereka, sehingga kehancuran Mingluo juga akan hilang secepatnya. Paling-paling, beberapa orang akan memadam sesaat sebelum peristiwa itu menjadi tidak jelas. Bagaimanapun, beberapa ratus ribu orang atau lebih akan mati setelah kehancuran sekte manapun. Hilangnya Mingluo tidak mempengaruhi silsilah kekaisaran dalam skema besar. Dia sudah melakukan lebih banyak hal yang diperlukan dengan menyebarkan rumor kehancurannya. Gadis itu juga lucu jadi dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk kenyamanannya. Dia berbalik dan merengut, kota kami tidak akan pernah jatuh. Li Qiye tertawa, kecil dan perlahan menutup matanya. Dia tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat sikapnya dan menatapnya sebentar sebelum bertanya, apa yang membuatmu berpikir seperti ini? Dia tidak menjawab, tertidur. Hai, aku sedang berbicara denganmu, jangan berpura-pura mati. Dia menyorotinya dengan kedua tangan di pinggang, tidak puas karena diabaikan. Dia perlahan membuka matanya sekali lagi, apa yang akan kamu lakukan jika kehancuran sudah dekat? Dia tidak dapat memberikan penjelasan karena skenario ini menurut pendapatnya tidak masuk akal. Tentu saja saya akan mati bersama kota saya. Saya akan bertarung sampai mati penjajah melawan manapun. Dia dengan tegas menyatakan, ini hanya sebuah kota, yang harus kamu lakukan hanyalah pergi. Dia tersenyum. Dia segera membalas, tidak mungkin, Mingluo adalah tempat lahir dan rumahku, aku akan melindunginya dengan nyawaku. Di mana-mana adalah rumah selama kamu masih hidup, tidak ada rumah jika kamu mati. Dia berkata, apa yang Anda tahu? Hanya Mingluo yang merupakan rumah kami yang sebenarnya, di tempat lain hanyalah tanah tak berarti. Langit kita tidak terlalu besar. Jika rumah kami ada, kami akan melakukannya. Jika hal ini tidak terjadi lagi, maka kami juga akan melakukan hal yang sama. Dia menegaskan. Dia memandangnya dan berkata, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk pergi ke tempat lain? Ke sistem yang lebih kuat. Kenapa harus aku? Kita akan tetap menjadi murid biasa di sistem yang berbeda, tidak seperti kita akan menjadi kaisar sejati dengan berpindah. Ditambah lagi, ada beberapa ratus ribu orang di sini, tidak semuanya bisa pergi. Jika kita tidak mencapai apa-apa dengan pergi, lebih baik kita tetap di rumah. Dia beralasan. Dia benar-benar menoleh saat matanya menatap tajam ke bawah. Kenangan tentang orang-orang dan benda-benda muncul kembali. Seperti batalion gigi dari Legiun Rubah Perak, mereka jelas bisa pergi jauh dan mencari tempat tinggal baru karena mereka pasti mampu. Sayangnya, mereka kembali ke rumah mereka, tempat yang sangat mereka cintai. Gadis itu juga benar, langit dan potensi mereka tidak terlalu besar. Kota adalah segalanya bagi mereka. Mereka tidak tahu tentang kekayaan dan warna dunia luar. Di mata Li Qiye, Mingluo hanyalah sebuah kota yang tidak penting, namun bagi mereka, itu adalah seluruh dunia mereka, segala sesuatu yang berumur pendek. Ini adalah kebahagiaan bagi yang lemah, satu kota saja sudah cukup. Li Qiye menjadi sedikit terharu. Jangan bicara omong kosong lagi, mengerti? Kota kita akan baik-baik saja. Dia menyorotinya lagi sebelum pergi. Sayangnya, dia tidak terlalu yakin dengan suaranya. Dia tanpa sadar berusaha menghibur dirinya dan meyakinkan dirinya bahwa kehancuran tidak akan pernah datang. Dia menutup matanya lagi, letaknya menetap angsur halus menjadi menyatu dengan ruang di sekitarnya. Dia akhirnya menghilang tanpa terlihat. Dimulai dengan udara di sekitarnya, ia menyatu dengan tanah dao itu sendiri dari keseluruhan sistem. Saat matahari terbit, sosok Li Qiye perlahan muncul dari dimensi yang berbeda. Dia bermeditasi sepanjang hari tanpa bergerak. Meletus. Ruang berfluktuasi ketika dia membuka matanya saat dia akhirnya kembali. Ayo, aku sudah menyiapkan jaring yang bagus untukmu, tidak ada peluang untuk melarikan diri.
Dia tersenyum dengan menyimpulkan yang dalam, sepertinya sistem ini benar-benar mengubur sesuatu yang menakjubkan, tidak heran mengapa makhluk itu turun ke sini. Dia punya teori mengapa sistem ini tidak jatuh ke tangan segudang silsilah. Hilangnya kota anggrek putih hanya memperkuat gagasannya. Sekarang, dia tahu ada sesuatu di bawah sana yang dia inginkan. Semua kejadian terkini terkait dengan item khusus ini. Dia bangkit dan merasakan tubuh sebelum melihat keluar. Baiklah, ayo. Jalan-jalan. Dia memasuki kota sekali lagi. Itu masih semeriah biasanya. Dia dengan santai berjalan berkeliling, ingin menjadi bagian dari kota. Warga menyibukkan diri mencari uang untuk bertahan hidup. Mungkin mereka tidak menabung banyak, hanya menjalani hari demi hari. Meskipun demikian, kerja keras diperlukan untuk menafkahi keluarga mereka. Ini adalah perbedaan lain antara manusia dan orang lain. Manusia berjuang untuk bertahan hidup sementara para bermimpi untuk terbang ke 9 cakrawala. Dia duduk di sana dan mengamati para pedagang. Apa reaksi mereka jika mereka mengetahui bahwa hanya dalam beberapa hari, seluruh tempat ini akan hancur? Dia setelah tersenyum memikirkan hal ini dan memutuskan, baiklah, ini nyaman. Lin Yixue telah menggerakkannya sejak dia membuatnya mengingat masa lalu. Tentu saja, dia tidak tiba-tiba berubah menjadi orang baik. Orang-orang di masa lalu yang pernah bertengkar dengannya hanyalah kenangan yang ada di ingatannya, tidak lebih. Dia memikirkan tentang mereka dan cerita mereka lagi setelah mendengarkan gadis itu. Karena itu, dia memutuskan untuk menyelamatkan kota jika memungkinkan dan nyaman. Mungkin ini adalah takdir. Dia menghela nafas dengan lembut. Jika bukan karena Yixue, dia tidak akan mengubah keputusannya. Li Qiye menikmati waktunya dengan senyuman di wajahnya sambil berjalan di jalan yang sibuk. Semua orang tampak terburu-buru tetapi dia berjalan dengan lambat dan santai. Dermawan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berteriak dan berlutut di depannya. Li Qiye tidak memiliki kesan terhadap lelaki tua yang meluangkan waktu untuk menunjukkan rasa hormat sebelum berdiri. Bangsawan muda, kamu melupakanku. Anda menyelamatkan saya dari setan pohon di lembah. Orang tua itu buru-buru berkata. Li Qiye teringat dan mengangguk, saya ingat, nama Anda Wu Yuzheng. Ya, orang tua itu sangat gembira mendengar ini, saya memang Wu Yuzheng. Saya tidak akan pernah melupakan tindakan baik Anda. Ini bukan masalah besar. Li Qiye berkata datar dan melanjutkan perjalanannya. Yuzheng mengikuti langkahnya dengan ekspresi gembira, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini, bangsawan muda. Anda adalah guru sejati, jadi bisa bertemu. Anda lagi adalah berkah 3 kehidupan. Sekte saya, Stone Clearing, berlokasi di sini, di Mingluo. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau pergi ke sana agar saya bisa menunjukkan keramah tamahan saya? Mungkin nanti. Li Qiye menjawab, bolehkah aku bertanya untuk apa kamu di sini? Saya sangat akrab dengan tempat ini jadi jika Anda membutuhkan, ucapkan saja, kata Yuzheng. Li Qiye tersenyum dan menatap lelaki tua itu, jika kamu benar-benar ingin membantu, aku sebenarnya punya sesuatu yang bisa kamu lakukan. Apa itu? Saya tidak akan menolak, bangsawan muda. Yuzheng menjadi bersemangat. Li Qiye dengan tenang berkata, ini tidak sulit, tetapi jika Anda memiliki pengaruh yang cukup, maka beritahu warga Mingluo untuk segera mengungsi. Yuzheng tidak mengharapkan perintah ini dari Li Qiye. Bolehkah aku bertanya kenapa? Dia tidak bisa menemukan solusinya. Karena kotamu akan segera hancur, larilah sejauh mungkin jika kamu ingin tetap hidup, kata Li Qiye. Yuzheng menjadi tercengang. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar hal ini. Kamu lagi, Li. Suara yang tajam dan jelas terdengar. Seorang gadis dengan wangi manis menghalangi jalan Li Qiye. Aku sudah memperingatkanmu kemarin dan kamu datang lagi, menyampaikan omongan kosong ini. Kamu benar-benar bertanya. Dia dengan marah mengancam, tidak lain adalah Lin Yixue. Dia kebetulan mendengar suara saat berbelanja dan mau tidak mau meneriakinya, hanya sedikit menunjuk langsung ke wajahnya. Yuir, jangan mengucapkan tidak sopan. Orang tua itu sadar, kembali dan melihat muridnya memaku kasar kepada dermawannya. Dia menjadi ketakutan dan mulai berteriak. Menguasai. Si Yui juga terkejut, tidak menyangka akan melihat kegembiraan di sini. Dia tidak menyadarinya pada awalnya karena dia sangat menyukai Li Qiye. Sudah minta maaf pada bangsawan muda. Yuzheng berkata dengan tegas.
Tuan, dia jelas-jelas menyebarkan rumor kemana-mana dengan niat jahat terhadap kota kita, kata si Yue dengan marah. Absurd. Bangsawan muda adalah guru tersembunyi yang menyelamatkan kehidupan di lembah bulan sabit. Aku akan menjadi makanan di perut iblis pohon sekarang jika bukan karena dia. Dia berdiri di sana, membeku, sebelum melihat Li Qiye lagi. Orang ini adalah master tersembunyi. Majikannya bercerita tentang dia diselamatkan oleh seorang pemuda begitu dia kembali. Dia berpikir bahwa pemuda ini akan melampaui dan tanpa celah, kebalikan dari Li Qiye. Namun demikian, dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan lehernya, kesalahanku karena doa kasar, dan terima kasih telah menyelamatkan tuanku, bangsawan muda. Si Yue dan Yu Zheng bukan hanya guru dan murid, tetapi juga ayah dan anak perempuan. Dia sangat berterima kasih. Namun, bahkan jika Anda adalah dermawan kami, Anda tidak dapat menyebarkan rumor ini sehingga merugikan kota kami. Kalimat terakhirnya menunjukkan kegigihannya. Berat, aku pasti terlalu menyayangimu. Yu Zheng menangkupkan ke arah Li Qiye dan meminta maaf, bangsawan muda, saya minta maaf atas pendidikan saya yang tidak efektif. Saya akan lebih tegas padanya di masa depan. Tidak apa-apa, jika itu benar-benar rumor, tidak ada orang bijak yang akan berasumsi serius. Li Qiye memandangnya dan tersenyum sebelum melangkah maju. Yu Zheng mengikuti tepat di belakangnya, si Yue yang enggan juga. Di mana kamu tinggal, bangsawan muda? Saya ingin mengunjungi dan merawat bimbingan Anda. Yu Zheng buru-buru berkata, di sini. Li Qiye berhenti sebelum lelaki tua itu menyelesaikannya karena dia kembali ke pintu masuk selamanya. Reruntuhan suara surga. Orang tua itu terkejut tetapi masih berjalan masuk. Li Qiye kembali ke tempatnya dan duduk bersila. Dia tetap tenang dan alami seperti biasanya terlepas dari apakah dia berada di istana atau tempat tinggalnya. Kamu tinggal di sini, tapi itu di luar, kata Yu Zheng. Dia berasumsi bahwa Li Qiye akan berada di dalam istana yang rusak atau semacamnya, tapi setelah sinkronisasi lagi, tuan yang tersembunyi selalu eksentrik. Berada di luar tidak masalah. Li Qiye menjawab, maaf kalau begitu. Terkena cuaca juga merupakan jenis budidaya bagi master sejati. Yu Zheng tersenyum canggung. Li Qiye tidak menanggapi dan menutup matanya. Yu Zheng melihat sekeliling tempat terpencil itu dan menjadi emosional, ini dulunya adalah kuil surga suara surga. Selama masa keemasan sistem kita, Heaven Sound biasa memberi perintah kepada dunia di sini, tapi lihatlah sekarang, kemakmuran berlalu seperti awan fana. Bukankah Heaven Sound adalah sekte asli kita? Si Yue bertanya. Yu Zheng mengangguk, ya, Stone Clearing hanyalah cabang sampingan dari Heaven Sound saat itu. Kemunduran sekte surga segera diikuti oleh sistem kemerosotan. Tuan, apa alasan di balik penurunannya? Anda mengatakan bahwa ia tidak ada ikatannya pada masa pemerintahannya. Dia berkata, tidak ada yang tahu. Dulu ada 3 kaisar sejati pada saat yang sama, itu tak tertandingi. Yu Zheng berbicara dengan bangga. Mereka juga berubah menjadi abu hanya dalam 1 malam. Li Qiye berkata dengan santai. Yu Zheng berhenti dan menatap Li Qiye sambil bertanya-tanya, kamu tahu tentang sejarah rahasia ini, bangsawan muda? Bukan rahasia lagi karena cerita ada di banyak gulungan kuno. Setiap pembaca setia pasti mengetahuinya. Li Qiye menjawab, jadi begitu, orang tua itu tidak bisa melakukan apa-apa selain menganggukkan kepalanya, ya, catatan sekte kami menyatakan hal yang sama. Suara surga dan harmoni batu hilang hanya dalam 1 malam. Dia menghela nafas dengan kecewa. Benarkah, Tuan? Ini adalah pertama kalinya si Yue mendengar ini, siapa yang bisa mengalahkan suara surga ketika ada 3 kaisar sejati di sekitar. Dan dalam 1 malam, itu adalah misteri. Yu Zheng menggelengkan kepalanya, suara surga sangat kuat saat itu. Ada banyak orang abadi di sana, bukan hanya 3 kaisar. Bagaimana mereka bisa menguasai dunia? Meski begitu, hanya butuh 1 malam. Dia tidak percaya, belum lagi kaisar abadi dan kaisar sejati, seseorang akan kesulitan menemukan Ascender di Mingluo. Yu Zheng melanjutkan, ini adalah lokasi sentral dari Heaven Sound, perhatikan baik-baik, apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda? Tidak terlalu, dia membeku sambil berpikir. Lagi pula, ada banyak tempat tinggal di kota Mingluo karena kota itu tidak sejahtera seperti sebelumnya. Reruntuhan lainnya karena ditinggalkan, arsitekturnya masih ada. Namun, tempat ini mengalami sesuatu yang luar biasa.
Dampaknya menghancurkan segalanya hingga menjadi kerikil. Itu sebabnya Anda tidak melihat bangunan yang sedikit rusak di sini. Dia menjelaskan, kamu benar. Dia melihat sekeliling lagi dan memang itulah masalahnya, tidak ada bangunan utuh yang dapat ditemukan. Dia tidak menyadari detail kecil ini sebelumnya meskipun tumbuh besar di sini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia melihat sekeliling dan mengenali tampilan unik dari sekelilingnya. Saya tidak tahu, dan menurut saya orang lain juga tidak tahu. Majikannya menenangkan, sekte kami tidak memiliki catatan tentang hal itu, hanya beberapa baris. Secara keseluruhan, hanya dalam satu malam, terjadi kehancuran sekte yang tidak stabil. Itu adalah pertempuran yang hebat dan mengejutkan. Li Qiye berkata, tentu saja, hal itu tidak terjadi di sini. Tempat ini terhapus hanya karena gelombang kejut. Itu menakutkan. Yu Zeng menarik napas dalam-dalam, berbagai laporan menyatakan bahwa tempat ini sangat penting bagi Heaven Sound. Ia telah dipengaruhi oleh banyak kaisar dan orang-orang abadi selain menggunakan kekuatan nenek moyang. Faktanya, beberapa orang percaya bahwa sumber Dao ada di sini, jadi tempat ini seharusnya tidak bisa dihancurkan. Kekuatan macam apa yang melakukan ini? Hal yang paling mengejutkan adalah gelombang kejut dari pertempuran menyebabkan hal ini. Tidak ada yang mengejutkan. Li Qiye berkata, 3 kaisar dan sejumlah besar orang abadi telah gagal, apalagi lokasi ini dan hanya berkat saja. Yu Zeng bergidik ngeri. Dia hanyalah dewa sejati agung yang ingin menjadi Ascender. Seorang kaisar sejati adalah makhluk yang tidak dapat dijangkau dalam pikirannya. Sesuatu yang cukup kuat untuk melindungi makhluk-makhluk itu seharusnya tidak ada. Si Yue memandangnya dengan skeptis. Dia jarang meninggalkan kota dan hanya melihat Stone Harmony. Saat ini, Ming Luo adalah kota terbesar yang pernah ada. Baginya, seorang Ascender sudah cukup luar biasa, belum lagi kaisar abadi dan kaisar sejati. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak melihat pemandangan makhluk-makhluk ini dibunuh. Itu karena duniamu terlalu kecil. Hal yang nyata lebih luas dari imajinasi Anda, begitu pula para ahli di dalamnya, kata Li Qiye. Dia memerah dan memberikan pandangan samping, jadi bagaimana jika pengetahuanku terbatas? Kamu berbicara seolah-olah kamu 100 kali lebih kuat dariku. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa sedikit lebih kuat dari ketinggian karena usia mereka hampir sama. Mendengar komentar yang agak menghina itu membuatnya tidak senang. Suir, kamu menyatakan kasar lagi. Tuannya menyorotinya, hanya sedikit lebih kuat darimu. Li Qiye sepertinya tidak keberatan. Dia mengibarkan lagi tetapi tidak berani mengambil karena ada yang berputar. Dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Bangsawan muda, ketika Anda menyebutkan kehancuran kota kami sebelumnya, apakah itu benar? Yu Zeng ragu-ragu sebelum bertanya. Sangat yakin. Yang ditanggapi oleh Li Qiye, paling cepat 3-5 hari, atau paling lambat 10 hari atau lebih. Bencana akan segera terjadi di sini. Si Yue langsung tidak setuju, guru, jangan dengarkan dia. Kota kami baik-baik saja. Ini pertarungan baja, jadi bencana apa yang akan terjadi? Diam. Dia membentaknya karena sebagai ahli Stone Clearing dia tidak berpikiran sederhana seperti gadis muda itu. Dia bertanya dengan ngeri, saya rasa kita tidak memprovokasi master atau monster akhir-akhir ini, jadi dari mana asalnya? Pernahkah kamu mendengar tentang anggrek putih? Itu menghilang dalam satu malam, kata Li Qiye. Anggrek putih. Jantung Yu Zeng melonjak saat merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, saya pernah mendengar berita tentang hal itu. Dia menarik nafas dalam-dalam sementara wajahnya menjadi pucat. Kabar tersebut memakan waktu yang cukup lama untuk menempuh jarak antara kedua kota tersebut. Tuan, anggrek putih sudah tidak ada lagi. Dia menjadi terkejut, setelah mengetahuinya sekarang. Ya, aku baru mendengarkan pagi ini. Yu Zeng berkata, para kakek tua dari Luo mungkin juga menerima berita itu baru-baru ini, tetapi mereka tidak ingin menimbulkan kekhawatiran. Kenapa hilang? Dia percaya pada kegembiraan dan juga menjadi terkejut. Anggrek putih adalah salah satu kota terbesar di sistem mereka sehingga bencana ini tentu saja menyentuh hati. Tidak tahu, seluruh kota hilang, tidak ada satupun korban selamat yang ditemukan. Hanya jurang yang tertinggal. Sepertinya olah dia menguap dari keberadaannya. Ekspresi Yu Zeng serius. Hilangnya sebuah kota besar memang merupakan hal yang mengejutkan bagi sistem mereka.
Itulah mengapa kota Anda tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, Li Qiye menambahkan, apa? Yu Zheng berseru dengan heran. Si Yue dengan lantang ikut bergabung, tidak mungkin. Kami setidaknya 10 kali lebih besar dari anggrek putih. Para ahli sistem semuanya ada di sini, jadi siapa yang bisa menghancurkan? Kepercayaan dirinya semakin berkurang menjelang akhir. Dia tidak mempercayainya sama sekali pada awalnya, tapi berita tentang anggrek putih memenuhi pikirannya dengan kecemasan. Lari saja jauh dari Ming Luo. Jika Anda peduli dengan warga, laporkanlah mereka. Anggap saja itu perbuatan baik untuk karma, kata Li Qiye. Itu tidak akan terjadi. Berhentilah melamun. Dia secara menyangkal karena takut. Dia mengabaikannya dan menutup matanya lagi. Apakah tidak ada cara lain selain mengungsi? Yu Zheng menjadi tenang dan meminta bantuan. Aku khawatir Ming Luo akan menjadi anggrek putih kedua, jadi memberitahuku. Li Qiye tersenyum. Yu Zheng tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kota, jadi dia berdiri di sana dengan membayangkan. Dia melihat sekeliling dan berkata, kemana lagi kita bisa pergi? Ini adalah fondasi kami, tidak ada pembersihan batu tanpa Ming Luo. Mas Master, kamu benar-benar percaya padanya? Dia bertanya. Yu Zheng memandangnya dan menghela nafas, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kami adalah kota terbesar dan terpadat di Stone Harmony, jadi masuk akal jika apapun itu, kota ini akan mengincar kami setelah White Orchid. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak ingin menghadapi kenyataan ini. Itu sebabnya dia terus menegur Li Qiye karena menyebarkan rumor tersebut karena hal itu menyentuh ketakutannya yang mendalam. Lari saja, beruntung kamu bisa tetap hidup, kata Li Qiye. Saya tidak akan meninggalkan Ming Luo. Aku akan mati bersama rumahku jika perlu. Dia menyorotinya. Yu Zheng kembali dari kebingungannya dan menatap Li Qiye, tiba-tiba menyadari sesuatu, bangsawan muda, kamu pasti berada di sini karena... Li Qiye menyelesaikan kalimatnya, menunggu bencana dan entitas jahat. Jadi kamu ingin menyelamatkan kota kami, bangsawan muda. Yu Zheng menjadi sangat gembira. Dia melihat Li Qiye dengan santai membunuh iblis pohon itu hanya dengan satu jari. Dia percaya pria itu setidaknya adalah seorang ascender, bahkan mungkin seorang yang abadi. Mungkin ada peluang bagi kota mereka dengan bantuannya. Siapa bilang aku ingin menyimpannya? Li Qiye terkekeh, saya hanya mengejar hal yang jahat. Kelangsungan hidup Ming Luo tidak ada secara keseluruhan denganku. Duo guru murid terkejut dengan tanggapan Li Qiye. Mereka tidak mengira dia akan menolak begitu cepat dan dengan keyakinan seperti itu. Bangsawan muda, Anda adalah guru tertinggi, mohon pencerahan dan selamatkan warga kota kami. Wu Yuzheng menangkupkan bersantai dan membungkuk. Li Qiye sedikit menganggukkan kepalanya, tidak perlu melakukan itu, belum terlambat untuk mengungsi. Mengapa menunggu orang lain menyelamatkan Anda? Ditambah lagi, saya tidak peduli dengan warga di sini, di sana, atau dimanapun. Ini bukan tanah saya, jadi itu bukan masalah saya. Yu Zheng tidak mendapat tanggapan. Apakah kamu hanya akan menyaksikan beberapa ratus ribu orang mati? Si Yue dengan keras menganyainya. Dan apa artinya itu di perairan? Li Qiye tidak marah dengan nada bicaranya. Anda, dia memelotot dan berkata dengan marah, bukankah kamu seorang master? Apakah hatimu terbuat dari batu dan darahmu menjadi dingin? Anda bukan seorang master, Anda tidak memiliki pengaruh seperti itu. Kamu hanya penjahat yang kejam. Jangan mengucapkan tidak sopan. Yu Zheng langsung membentaknya dan meminta maaf, bangsawan muda, mohon maafkan kecerobohan muridku. Tuan, mengapa Anda meminta maaf kepada seseorang yang menutup mata meskipun mampu? Dia tidak layak dihormati. Dia merasa bersalah. Li Qiye memandangnya dan tersenyum, kalau begitu, beritahu saya mengapa saya harus menyelamatkan mereka. Mereka adalah orang asing dan saya hanya seorang pejalan kaki. Dunia ini lebih luas dari yang Anda kira dengan jumlah penduduk yang tak terhitung banyaknya. Ketika sebuah sekte dihancurkan, beberapa ratus ribu atau puluhan juta orang akan berubah menjadi abu. Jumlah kematian kotamu hanya akan berada pada tingkat kehancuran sekte kelas 3, dan ini terjadi setiap hari di 3 dewa. Sekitar 10.000 sekte ini tumbang setiap tahunnya, belum lagi banyak masalah dan bencana lainnya. Jadi, seperti yang Anda lihat, kota Anda hanyalah menyebut pasir di gurun pasir. Jika saya mencoba menyelamatkan semua orang yang membutuhkan penyelamatan, saya tidak akan punya waktu untuk melakukan hal lain.
Bagaimana kabarmu? Apakah menurut Anda cukup berbelas kasih dan baik hati untuk menyelamatkan semua orang? Berapa banyak yang benar-benar melakukannya dalam sejarah? Yixue tidak bisa memberikan respon cepat. Dia tidak menyadari kekejaman dan bahaya di dunia luar. Yuzeng menghela nafas juga. Berbeda dengan muridnya, dia memahami bahwa jika Li Qiye benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kota, tindakannya adalah karena belas kasihan dan kebaikan, namun kebalikannya juga masuk akal. Mengapa dia harus menyelamatkan kota Mingluo? Ditambah lagi, warga di sini mungkin tidak menghargai tindakannya. Beberapa orang akan berpikir bahwa itu berlayar, dan diharapkan sebagai hal yang biasa. Li Qiye sambil melanjutkan merawatnya, tidak ada yang akan menyelamatkanmu atau orang-orang di sekitarmu. Anda perlu melakukannya sendiri. Mengharapkan penyelamat adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan menunjukkan kemalasan terhadap dao Anda. Ditambah lagi, bahkan jika seseorang ingin berperan sebagai penyelamat, lalu dari mana mereka memulai ketika begitu banyak orang berada dalam kesulitan? Siapa yang layak diselamatkan? Siapa yang akan membuat aturan dan kriteria seleksi? Jadi, penyelamat tidak akan menyelamatkan kota atau ras tertentu. Mereka hanya akan mengawasi dunia dan mempertahankannya bila diperlukan, fokus pada skema besar dibandingkan menyelamatkan individu. Dia perlahan memahami arti di balik kata-katanya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Li Qiye kejam karena menutup mata. Tapi sekarang, pemikirannya sedikit berubah. Kamu benar, bangsawan muda. Yuzeng dengan lembut menghela nafas dan menangkupkannya ke arah Li Qiye. Mereka tidak bisa memaksanya melakukan apapun. Bagaimanapun, setiap guru besar itu eksentrik dan cita-cita mereka mustahil untuk dipahami. Percakapan mereka terhenti karena dua pendatang baru telah memasuki lingkungan sekitar. Dua pemuda, satu berjalan di depan dan satu lagi tertinggal di belakang. Yang pertama memiliki pakaian mahal, jubah berbulu banyak dengan ukiran burung phoenix. Bulu-bulunya berasal dari burung istimewa dan memancarkan spiritualitas. Dia mengenakan jambul emas berkilau, terlihat cukup mengesankan. Setiap tindakannya menunjukkan kesombongan dan kebanggaan saat ia memandang rendahnya dunia. Pemuda di belakang justru sebaliknya. Jika dibandingkan, pakaiannya lusuh, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang licik. Pakaiannya bagus membawa piring batu giok. Setelah dimasukkan, lempengan ini mulai bersinar dan bergetar. Dia kemudian memberitahu orang di belakang tempat ini. Baiklah, jangan khawatir, bangsawan mudamu, saya akan memerintahkan orang untuk merapikan area tersebut. Orang di belakang konstruksi berkata dengan rasa hormat. Pemuda lainnya mengangguk dan menyimpan piring gioknya. Mereka berdua kemudian memperhatikan kelompok tiga orang Li Qiye. Pemuda licik itu datang dan menangkupkannya ke arah Yuzeng. Jadi, ini kamu, Senior Wu, senang bertemu denganmu. Sama kamu, keponakan berbudi luhur Su. Bangsawan muda ini. Yuzeng membalas isyarat itu dan bertanya tentang pemuda berpakaian bagus itu. Dia mendengar nama Mu sebelumnya dan merasakan detak jantungnya kencang. Orang yang berpakaian bagus juga berjalan mendekat sambil tersenyum di wajahnya. Yingjian, perkenalkan kami. Tatapannya tertuju pada Lin Yixue, penuh hasrat. Yixue secara alami muncul di sini dan sedikit bergeser ke belakang Yuzeng. Ini adalah bangsawan mudamu, murid dari murid pertama Kaisar Sejati Pedang Murni. Su Yingjian memulai perkenalannya, muda bangsawanmu, ini adalah Master Sekte Stone Clearing dan Nona Lin. Budidaya Mu Chengji tidak bagus tapi dia adalah favoritnya. Terlebih lagi, di lokasi kecil seperti Mingluo, seseorang seperti Chengji dianggap sebagai orang penting. Ditambah lagi, Luo juga memiliki hubungan yang erat denganmu. Yuzeng tergerak setelah mengetahui identitas pemuda itu. Dia tidak berani menunjukkan sedikit kata pun dan segera menangkupkannya. Jadi, bangsawan mudamu, suatu kehormatan bertemu denganmu. Kamu terlalu baik. Chengji mengangguk dengan bangga, matanya masih tertuju pada Lin Xiyue sepanjang waktu. Yingjian, saya baru sampai di sini dan tidak mengenal siapapun. Jika Nona Lin berasal dari kota, bagaimana kalau dia menjadi pemandu saya? Yah. Yingjian tidak tahu bagaimana menjawab permintaan langsung ini. Yuzeng secara alami membaca masalah dengan sangat baik. Dia langsung menjawab, saya sangat mengenal kota ini, bolehkah saya menjadi pemandu Anda? Orang tua sepertinya tidak menyenangkan. Chengji menjadi lebih lugas dan memposisikan lengan bajunya, Nona, bagaimana?
Bawa aku berkeliling, Mingluo, dan ketika kamu mengunjungi klanku nanti, aku akan menjadi pemandumu. Ini merupakan ancaman sekaligus kesepakatan yang menggiurkan. Bagaimanapun juga, Mu adalah raksasa yang tidak dapat dijangkau dibandingkan dengan kota kecil ini. Ingat, sekte seperti Stone Clearing dapat ditemukan di mana saja di Imperial Lineage. Ditambah lagi, Stone Harmony mengalami penurunan sehingga tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Yang terkuat saat ini adalah fraksi Luo dari kota Mingluo, sekte Suyingjian. Secara keseluruhan, seseorang tidak dapat mengandalkan pendukung manapun di Stone Harmony karena semua orang lemah. Di sisi lain, Mu termasuk di antara 3 raksasa teratas dalam silsilah kekaisaran. Mampu naik ke raksasa ini adalah suatu kehormatan bagi sekte seperti Stone Clearing. Terlebih lagi, Mu Chengji adalah cucu dari kaisar sejati pedang murni. Masa di depannya cukup cerah, jadi menjilatnya adalah peluang bagus. Itu sebabnya Chengji bisa begitu tidak terkendali. Dalam pemikirannya, mengambil seorang wanita dari tempat mungil ini bukanlah masalah besar. Selama dia menyatakan identitasnya dan menambahkan beberapa kata-kata dengan baik, maka banyak murid perempuan akan melompat ke pangkuannya. Hal yang sama juga berlaku untuk gadis di depan ini. Mau tak mau dia ingin melakukan sesuatu karena dia terlihat begitu polos dan lembut. Tidak terima kasih. Dia langsung menolak. Yu Zeng memasang ekspresi serius. Ini tidak baik untuk sekte mereka. Menyinggungmu berarti kematian karena klan ini dapat menghancurkan mereka seperti semut. Penolakan cepat itu membuat Chengji kesal. Ekspresinya berubah jelek, gadis desa ini berani menolak cucu seorang kaisar. Mampu memasuki klan kami adalah suatu kehormatan tertinggi. Ekspresinya tenggelam. Yu Zeng dengan cepat menengahi, muda bangsawanmu, dia masih muda dan naif, mohon jangan siku. Dia tidak ingin memusuhimu. Itu bukanlah klan yang mampu mengganggu mereka. Orang tua, jadilah cerdas dan minggir. Chengji tidak melihat ke arah lelaki tua itu karena matanya masih terhubung pada Yixue. Dia mengancam, nak, aku ingin kamu menjadi wanitaku malam ini, belum terlambat untuk mengikutiku. Keangkuhan yang sombong membuat Yingjian menyesali keberuntungannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain melayani tuan muda ini. Hah, si Yue tidak punya apa-apa selain menghina pemuda ini dan bersembunyi di balik Yu Zeng. Wanita bodoh. Chengji sudah muak dengan penghinaan dan pandangan menjadi dingin, ikuti aku dengan kepatuhan sekarang agar aku tidak marah. Pada saat itu, akan terlambat bahkan jika seniormu ingin menyerahkanmu. Anda, si Yue menjadi sangat marah. Mengapa ada anjing yang menggonggong di sini? Sebuah suara santai tiba-tiba menyela. Tentu saja Li Qiye yang berbicara, matanya masih tertutup. Kedua pemuda itu menoleh ke arahnya karena mereka tidak memperhatikan sebelumnya. Dia terlihat terlalu biasa sehingga Yingjian berpikir bahwa dia hanyalah murid biasa dari Stone Clearing. Bodoh, jangan ikut campur dalam urusanku. Chengji tidak peduli dengan Li Qiye karena penampilannya normal. Dia mengungkapkan niat membunuh dan mengancam, patahkan tangan dan kakimu sekarang, lalu minta maaf atau aku akan membunuh seluruh klanmu. Dia tidak lagi menahan kebrutalannya karena tidak ada satu sekte pun dalam sistem ini yang dapat dihentikan. Belum lagi Grandmasternya, hanya masternya saja yang bisa menghancurkan seluruh tempat. Itu sebabnya jika dia menginginkan seorang wanita di sini, dia akan membuatnya membunuh semua orang yang menghalangi. Tamparan. Li Qiye sepertinya masih tertidur sambil mengucapkan satu kata. Meletus. Mengucur dari mulut pemuda itu bersamaan dengan gigi taring yang patah. Akibatnya mulut berubah bentuk. Muda yang mulia. Yingjian kaget melihat ini. Chengji menenangkan diri tetapi masih meringis. Dia berteriak, binatang kecil, kamu berani memukulku. Aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Memperbaiki. Dia memanggil sepasang sarung tangan yang terbuat dari potongan sisik logam yang mengilap. Ledakan. Dia dengan marah memukul ke bawah seperti menggunakan dua palu, mengarah langsung ke kepala Li Qiye. Ini membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Pemuda yang marah itu tidak menginginkan apapun selain menghancurkan pria itu hingga menjadi bubur, jadi dia berusaha sekuat tenaga, mengerahkan sebagian besar energi aslinya. Hanya dengan membenturkan kepala pria itu ke dalam kentang tumbuk barulah dia bisa memuaskan amarahnya. Sayangnya, hasilnya tidak terduga. Yingjian mengira tengkorak Li Qiye akan patah. Namun,
Li Qiye dengan mudah menghentikan dual smash tersebut hanya dengan satu jari. Semut, Li Qiye tidak perlu repot-repot memikirkan pemuda itu. Dia menambahkan lebih banyak kekuatan pada ujung lehernya. Retakan, sarung tangan itu pecah. Ingatlah bahwa harta karun ini dibuat secara pribadi oleh Master Cheng Ji menggunakan logam mulia, sangat kuat. Sayangnya, saat ini mereka patah seperti mengomel kering. Bahkan remuk tangan dengan darah yang menodai pecahan sarung tangan. Mereka hancur total. Brat, tahukah kamu siapa aku? Cheng Ji mencoba lari tetapi tidak bisa. Sepertinya ada tangan tak kasat mata yang menggenggamnya erat. Apakah semut punya nama? Li Qiye berkata dengan tenang. Ya ampun, Grandmasterku adalah kaisar sejati pedang murni. Makhluk terkuat di Imperial. Klanmu Ku adalah keturunan terkuat di Imperial. Dia dengan riuh mengungkapkan dukungannya. Dia percaya bahwa gelar Grandmasternya saja dapat menakuti siapapun di kota terkutuk ini. Saya telah mendengar tentang mereka. Li Qiye tersenyum, matanya masih tertutup. Lalu tunggu apa lagi? Aku memerintahkanmu untuk melepaskanku. Sakiti sehelai rambutku dan mu tidak akan mengampunimu. Kamu bisa lari ke laut terjauh dan Grandmasterku akan membunuhmu semua. Dia berteriak. Bangsawan muda, ampuni dia sekali ini saja. Yu Zeng diam-diam memohon. Membayangkan pasukanmu datang ke tempat ini saja sudah membuatnya bergidik. Kaisar sejati tidak terkalahkan di bawah langit dan dapat membunuh siapapun tanpa memandang jarak. Tolong belas kasihan. Yingjian menambahkan, ngeri. Dia tidak akan bisa menjawab atasannya karena dia adalah pembimbing Cheng Ji. Semuanya adalah semut. Saya berencana untuk melakukan perjalanan ke klan itu dan meratakan mereka, jadi ini baik-baik saja, kata Li Qiye. Kelompok itu menjadi tercengang. Mu dan Kaisar Agung adalah eksistensi yang tak terjangkau dalam pikiran mereka, tapi Li Qiye hanya memandang mereka sebagai semut. Bukankah itu sangat arogan? Binatang kecil, hanya kalimatmu ini saja yang bisa dihukum dengan pemusnahan 9 klanmu, teriak Cheng Ji. Meletus. Li Qiye sedikit menjentikkan ikon dan apa yang tersisa dari pemuda itu berhamburan bersama angin. Sangat berisik, dia berkata setelah membuat pemuda itu berlumuran darah. Kelompok itu merasa ngeri dan terkejut ke belakang. Baik Wu Yuzeng dan Su Yingjian merasakan rambut mereka berdiri tegak, membeku di tempat dengan mulut ternganga. Apalagi Lin Yixue sangat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan mudah berubah menjadi kabut darah. Yang ketiganya teringat saat menyaksikan kabut darah berhamburan ke angin. Yu Zeng dan Yingjian cetak pai melihat hasilnya, takut akan masa depan. Pemuda itu adalah anggotamu, dan bukan hanya murid biasa. Dia adalah cucu dari kaisar sejati, jadi statusnya tidak buruk di klan. Tapi sekarang, dia telah tersebar di kota Mingluo. Bayangkan saja, konsekuensinya jika mu mengetahuinya. Mereka pasti akan menyelidiki kematian jika itu adalah murid biasa. Bagaimana dengan cucu kaisar? Kemarahan mereka mungkin mengakibatkan kehancuran Mingluo. Baik klan itu sendiri atau kaisar sendiri yang dapat menjangkau kota tanpa masalah. Kamu benar-benar membunuh. Yingjian tergagap. Dia berharap ini hanya mimpi buruk karena dia membawa Cheng Ji ke sini. Bagaimana dia bisa menanggapi tuan orang itu dan mu? Ya, Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, tahukah kamu bahwa dia adalah cucu dari kaisar sejati pedang murni, anggota klan yang disukai? Yingjian lebih keras dan tidak sopan pada awalnya sebelum menyadari ketidakpantasannya. Dia terhuyung mundur dan mulai berbicara lebih lembut menjelang akhir. Li Qiye bisa dengan mudah membunuh Cheng Ji dan dia belum tentu lebih kuat dari Cheng Ji, jadi Li Qiye juga bisa melakukan hal yang sama dengannya. Untungnya, Li Qiye sepertinya mengabaikan kecerobohannya. Bangsawan muda, aku khawatir masalah akan datang. Kudengarmu sangat protektif terhadap mereka sendiri, mereka tidak akan membatalkan ini. Kaisar sendiri mungkin terlibat. Yu Zeng berkata, terkejut dengan kenyataan bahwa mereka telah memprovokasi seorang kaisar. Hanya satu kaisar sejati. Jangan buang-buang percakapanmu membicarakan hal ini, aku hanya perlu membunuhnya saat dia ada di sini, kata Li Qiye. Yu Zeng dan Yingjian tercengang. Li Qiye mengatakan, bunuh dia, dengan cara yang begitu santai ketika dia berbicara tentang seorang kaisar. Kamu telah melakukannya sekarang, ini adalah akhir dari Mingluo. Yingjian berkemah, enyahlah. Li Qiye memerintahkan dengan malu-malu melihat tanpa ke arah pemuda itu. Yingjian bergidik ketakutan dan segera melarikan diri,
tidak berani membalas. Yu Zeng menghela napas setelah menenangkan diri. Semua ini tampak seperti mimpi buruk, dia belum pernah mengalami kecemasan sebesar ini sebelumnya. Pergi sekarang. Li Qiye tidak repot-repot melihat keduanya sebelum kebetulan lengan bajunya, tinggalkan kota sekarang. Ini adalah tempat bermasalah yang bisa runtuh kapan saja. Yu Zeng tahu bahwa seseorang yang memiliki kekuatan seperti Li Qiye tidak perlu berbohong padanya. Jika dia mengatakan bahwa Ming Luo akan turun, itu akan turun. Terima kasih atas bantuanmu, bangsawan muda. Saya malu karena tidak bisa menawarkan bantuan karena memikirkan saya yang dangkal. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah selamanya bersyukur atas kebaikan Anda. Yu Zeng turun ke tanah dan berkata. Li Qiye menerima isyarat besar itu, matanya masih tertutup. Duo guru murid mulai pergi. Yixue tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke arah Li Qiye dan membuka mulutnya. Sayangnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada awalnya, dia mengira dia adalah seorang yang bertingkah normal karena penampilannya. Setelah meninggalkan tempat itu, mereka menghela nafas dan berkata, Suir, beritahu orang tuamu dan anggota klanmu untuk mengumpulkan barang-barang berharga mereka dan mulai mengevakuasi mereka yang bersedia. Kami akan meninggalkan kota Ming Luo. Kami benar-benar akan pergi, Tuan. Dia berhenti berjalan. Ya, Yu Zeng memasang ekspresi serius, secepat mungkin. Kita harus keluar dari sini paling lambat 3 hari. Murid sekte kami dan anggota keluarga mereka, serta warga negara yang bersedia, akan pergi. Tapi ini rumah kita. Kami telah berada di sini selama beberapa generasi, Guru, apakah kami benar-benar meninggalkannya? Dia tidak bisa menerima ini. Aku tahu, Yu Zeng berkata tanpa daya, semua orang di sekte ini tumbuh besar di sini, tapi kami tidak punya pilihan saat ini. Tuan, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Dia tahu setiap helai daun dan pohon di tempat ini. Tiba-tiba, meninggalkan rumahnya terasa terlalu berat untuk ditangani. Tidak ada, Yu Zeng berkata, bencana akan datang dan kota ini akan menjadi seperti anggrek putih. Hanya lubang gelap yang akan ada di sini. Yixue berdiri ketakutan. Meninggalkan tempat teraman dan sejahtera dalam pikiran tidaklah mudah. Kalau begitu, kemana kita harus pergi, Guru? Dia akhirnya bertanya. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengikuti sesama anggota sekte. Yu Zeng tidak tahu apa-apa karena Ming Luo adalah kota teratas di Stone Harmony. Ada beberapa kota lain selain anggrek putih, tetapi skalanya lebih kecil dibandingkan dengan Ming Luo. Apalagi beberapa di antaranya letaknya sangat jauh. Meninggalkan sistem tidaklah mungkin. Belum lagi apakah sistem lain akan menerima atau tidak, mencapainya adalah tantangan sebenarnya. Budidaya mereka terlalu dangkal dan tidak bisa terbang dalam jarak jauh. Sebuah portal diperlukan tetapi seluruh sistem mereka tidak memiliki hal seperti itu. Mungkin masih ada portal yang tertinggal di habitatnya. Sayangnya, mereka terlalu lemah untuk mengaktifkannya. Salah satu kemungkinannya adalah sistem lain yang mengaktifkan jalur ini dengan biaya tertentu. Pertanyaannya adalah, mampukah mereka membayar pembayaran tersebut? Mungkin seluruh sekte Stone Clearing bisa mengumpulkan jumlah itu untuknya sendiri. Namun, membawa orang lain tidak mungkin dilakukan karena biayanya. Yu Zeng memikirkan satu tempat tertentu, daerah yang dia datangi untuk mencari obat-obatan. Itu terpencil dan aman di pegunungan dan juga sangat besar. Saya tahu sebuah tempat. Kami akan pindah ke sana saat ini hingga badai reda, lalu kami akan memutuskan apakah akan membangun kembali atau melakukan hal lain. Dia menghibur Si Yue dan yang lebih penting, dirinya sendiri. Oke, ayo pergi. Si Yue tidak berkubang dalam keputusasaan karena ada banyak hal yang harus dilakukan. Yue, tinggalkan Stone Harmony jika kamu punya kesempatan nanti. Saya yakin sekte kami dapat mengumpulkan biaya perjalanan untuk Anda, kata Yu Zeng sambil memandang murid yang dicintainya seperti anak perempuan. Mengapa kamu ingin aku pergi? Dia bertanya. Stone Harmony sudah berakhir, orang hanya menunggu kematian di sini. Bakat Anda tidak buruk sehingga Anda akan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dan bersinar. Sekte ini sebenarnya dapat mengumpulkan cukup uang untuk satu orang. Aku. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Li Qiye menunggu di pendingin untuk menunggu kegelapan datang. Dia tahu bahwa entitas bawah tanah ini tidak akan tertidur lama. Itu akan muncul lagi di target berikutnya, kota Ming Luo.
Dia dengan sabar duduk meskipun hujan dan angin karena itu tidak sedikit pun mempengaruhi dirinya. 3 hari berlalu begitu saja. Serangkaian langkah kaki yang mendesak secara bersamaan dengan nafas yang tidak teratur, mendorongnya untuk membuka mata. Beberapa saat kemudian, sesosok tubuh memaksa masuk, melingkari ke depan dan belakang sebelum jatuh di depannya. Selamatkan, selamatkan sekte kami. Gadis yang gemetar itu memohon, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Itu adalah Lin Siyue, berlumuran darah dan terluka. Dia jelas telah menjadi bagian dari perjuangan yang sulit. Dia dengan lembut menghela nafas dan meletakkan tangannya di atas kepalanya, menuangkan kekuatan Grand Dao ke dalam dirinya. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan penuh kehidupan seperti kembalinya musim semi. Lukanya langsung sembuh tanpa memerlukan salep dan obat-obatan. Bangsawan muda, tolong bantu Stone Clearing. Dia buru-buru memohon karena dia adalah harapan terakhirnya. Apa yang telah terjadi? Dia tetap tanpa emosi. Fraksi Luo mengelilingi sekte kami, ingin membunuh kami semua. Dia berkata dengan cemas. Li Qiye mengangkat pencerahan sebagai jawaban. Guru ingin meninggalkan Ming Luo dan siap membawa serta warganya. Beberapa telah mendengar tentang berita tersebut dan setuju untuk pergi bersama kami, tetapi fraksi Luo tiba-tiba berkumpul sekte kami dan menuduh kami menyebarkan rumor yang mengganggu. Suaranya melemah menjelang akhir karena dia juga telah menuduhnya melakukan hal tersebut sebelumnya, sepenuhnya menyadari ironi tersebut. Jadi ternyata Yu Zeng tidak hanya mengumpulkan murid-muridnya, dia juga berusaha meyakinkan penduduk kota untuk pergi. Stone Clearing adalah salah satu sekte terkuat di Stone Harmony. Jika fraksi Luo dianggap nomor 1, maka Stone Clearing bisa masuk 5 besar, bahkan mungkin 3 besar. Wu Yuzheng sendiri adalah salah satu dari sedikit dewa sejati agung di Stone Harmony. Dia memiliki status bergengsi di Ming Luo, dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Itu sebabnya ketika dia mengatakan bencana akan datang selain mengevakuasi sektenya, banyak penduduk lain yang setuju untuk mengikuti. Semuanya terjadi dengan lancar sampai fraksi Luo memutuskan untuk ikut campur, ingin menjatuhkan Stone Clearing. Alasan mereka sangat sederhana, Stone Clearing ingin mengganggu ketenangan dan kedamaian Ming Luo. Hal ini mempengaruhi kondisi kota. Jelas ada alasan lain. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak bisa menampung 2 ekor harimau. Faksi ini sudah mempunyai gagasan serupa di masa lalu. Namun, Stone Clearing sudah ada di sini sebelum fraksi Luo dan mendapat kepercayaan dari warga. Wu Yuzheng juga sangat kuat. Itu sebabnya fraksi Luo tidak berani melakukan apapun untuk menghindari membunuh 1000 musuh sambil kehilangan 800 orang. Acara ini memberi mereka kesempatan sempurna. Ditambah lagi, Stone Clearing juga belum menyiapkan pertahanannya. Mereka lebih lemah sejak awal selain tertangkap basah. Tercepat-cepat dalam membuat mereka berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Yu Zeng dan rekan-rekan muridnya bertarung sambil mundur pada saat yang bersamaan. Akhirnya, mereka terpaksa masuk ke dalam benteng mereka yang paling tangguh. Sementara itu, Luo mengepung seluruh wilayah, siap untuk melakukan pengepungan. Yu Zeng merasa putus asa karena kegagalan penyelamatan selain serangan tak terduga ini. Dia tiba-tiba teringat pada Li Qiye pada saat tanpa harapan ini. Oleh karena itu, mereka mencoba menerobos beberapa kali dan Lin Siyue akhirnya berhasil lari ke sini. Li Qiye memandangnya. Setelah mendengar cerita lengkapnya, dia tidak tergerak. Tolong selamatkan sekte kami. Dia terisak setelah melihat ekspresi karena dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Li Qiye dengan lembut menghela nafas setelah melihat air matanya dan mengangguk, ayo pergi. Benar-benar, dia menjadi sangat gembira dan mendapati dirinya sudah berada di udara, digendong oleh Li Qiye. Ming Luo mungkin tampak seperti kota besar bagi orang normal, namun Li Qiye hanya membutuhkan satu langkah untuk muncul di medan perang. Ada beberapa ribu murid berpakaian hitam yang mengelilingi benteng. Seragam mereka memancarkan kilau hitam di bawah sinar matahari. Senjata mereka juga bersinar dingin, penuh niat membunuh. Setiap penonton akan bergidik melihat pemandangan ini. Ini adalah para elit dari fraksi Luo. Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Stone Clearing. Bagaimana Stone Clearing bisa keluar dari ini? Seorang yang bersikap netral berkata dengan tenang. Saya melihat Yang Tingyu secara pribadi memimpin ini. Dia satu-satunya yang bisa menekan Sect Master Wu. Tapi sungguh,
Master Sekte Wu sangat kuat karena mampu bertahan dari seni kekuasaan Tingyu. Jawab yang lain. Set, panggil dia fraksi Lord Yang, bukan dengan namanya. Temannya segera mengingatkannya. Fraksi Lord Yang akan segera menyatukan Stone Harmony. Seorang yang bersahabat dengan lebih tua berkata, dia masih menjadi murid Kaisar Sejati Pedang Murni, masih sangat muda namun sudah menjadi yang terkuat dalam sistem. Masuk akal dia untuk memimpin Stone Harmony. Dia hanya seorang murid dalam nama. Kultivator tua lainnya dibakar dengan sedih. Terus, dia masih seorang murid. Yang pertama menjawab, status itu saja sudah cukup untuk mengancam seluruh Stone Harmony. Siapa yang berani menentangnya? Pihak lain tidak memberikan tanggapan. Yang Tingyu adalah ketua sekte fraksi Luo saat ini, juga jenius terhebat dalam sistem, mungkin ahli terkuatnya sebagai Dewa Sejati Agung. Ingat, Dewa Agung Sejati adalah eksistensi terkuat di Stone Harmony. Hanya sekitar 5 orang yang berada di area ini. Yang lainnya adalah lelaki tua yang berada di ambang kematian tetapi Tingyu masih muda dan bersemangat. Yang paling penting, dia adalah murid Kaisar Sejati, meski hanya namanya saja. Saat jalan-jalan di masa lalu, Kaisar meminta bantuan dan mengajarinya satu atau dua hal. Meskipun dia tidak mewariskan hukum prestasi apapun, Tingyu masih bisa dianggap sebagai murid dalam nama. Kaisar sendiri secara implisit menyetujui hal ini. Prestasi ini saja sudah cukup untuk dibanggakan Tingyu seumur hidup di Stone Harmony. Bagaimanapun juga, Kaisar Sejati tidak dapat disentuh. Bisa bertemu dengan seseorang adalah suatu hal yang mulia tetapi Tingyu sebenarnya mengambil langkah lebih jauh. Itu sebabnya meskipun usianya masih muda, dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemimpin Stone Harmony. Orang-orang memujinya melebihi kemampuan yang sebenarnya. Pria itu juga sangat ambisius dan ingin menyatukan sistem. Menghancurkan Stone Clearing adalah langkah yang sangat penting dalam penaklukannya. Penduduk Ningluo menahan napas selama terpencil. Manusia biasa tidak berdaya untuk terlibat dalam permusuhan antar musuh. Meskipun Stone Clearing memiliki reputasi baik dan ketua sekte yang mereka cintai oleh masyarakat, tidak ada keberanian yang berani membela mereka saat ini, apalagi bergabung. Fraksi Luo menjadi makmur saat ini, terutama setelah Yang Tingyu menjadi pemimpinnya. Semua orang dapat melihat bahwa orang ini memiliki potensi yang tak terbatas, pasti mampu menjadi ascender, bahkan mungkin seorang abadi. Dialah yang sebenarnya. Karena keadaan seperti ini, siapa yang ingin menjadi musuhnya atau perasaannya? Setiap orang dapat melihat bahwa penyatuan di bawah kepemimpinannya hanyalah masalah waktu saja. Para prajurit lapis baja hitam telah mengepung benteng secara keseluruhan dan Stone Clearing melakukan perlawanan terakhirnya. Kekalahan tidak bisa dihindari. Pembersihan batu akan menjadi sejarah. Seorang yang berinteraksi dengan lebih tua menjadi emosional dan menarik dalam-dalam. Bukan hanya karena belas kasihan karena mereka bisa menjadi korban berikutnya setelah Stone Clearing. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan langkah Yang Tingyu. Wu Yuzheng sangat khawatir dan terus melihat ke arah menetap. Meskipun mereka berhasil mengeluarkan Lin Yixue, dia tidak yakin Li Qiye akan datang meminta bantuan, bahkan sedikit pun. Lagi pula, mereka tidak mengenal Li Qiye jadi mengapa dia harus membantu sekte mereka. Seorang master seperti dia benar-benar tidak dapat diprediksi dengan kebijaksanaan konvensional. Dia terluka setelah bertarung melawan seni kekuasaan Yang Tingyu yang mendominasi. Satu-satunya alasan dia berhasil bertahan hidup adalah karena energinya yang besar. Dia tahu bahwa mereka tidak akan mampu melawan faksi dalam waktu lama setelah beberapa serangan lagi. Jika Li Qiye tidak muncul pada saat itu, kehancuran akan segera terjadi. Tuan, apakah orang itu akan datang? Seorang murid di sebelahnya bertanya. Rekan-rekannya bergidik saat melihat para pejuang yang mengelilingi mereka. Mereka telah mencoba beberapa kali untuk menerobos tetapi hanya berakhir dengan banyak korban jiwa. Dia seharusnya, Yuzheng berkemah, mencoba meningkatkan semangat para muridnya dan dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, dua orang turun dari langit dan mendarat di depan benteng, berdiri di depan pasukan pengepung. Yuzheng segera menyadari hal ini dan berteriak kegirangan, dia di sini. Syukurlah, kita sudah selamat sekarang. Air mata memenuhi matanya karena dia siap menghadapi kemungkinan terburuk, tetapi di saat-saat terakhir, seorang penyelamat telah muncul. Kemunculan keduanya tentu saja menimbulkan kehebohan. Bukankah itu gadis yang melarikan diri tadi?
Mengapa dia kembali? Apakah dia memiliki keinginan mati? Seorang penonton menjadi terkejut. Yang lain memperhatikan Li Qiye, siapa pria itu? Bantuan. Itu tidak ada gunanya karena tidak ada seorang pun di sistem kami yang lebih kuat dari Yang Tingyu dan faksinya. Memperbaiki. Banyak tentara lapis baja hitam berbalik dan mengarahkan tombak tajam mereka ke Li Qiye, dengan penuh rasa haus darah. Itu kamu. Su Yingjian terkejut melihat orang ini dan terhuyung mundur, waspadalah. Para prajurit mematuhi dan mengelilingi Li Qiye, siap membunuh. Yingjian menyesal tidak bisa menghentikan Yixue melarikan diri lebih awal. Dia tidak mengira dia akan bisa mengundang pria ini. Siapa bocah ini? Reaksi serius Yingjian membuat penonton lengah. Semua orang meyakinkan kepala karena mereka tidak mengenali Li Qiye, apalagi mengetahui siapa dia. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang master. Hah! Mendengus menggelegar terdengar. Para prajurit memberi jalan ketika sekelompok orang maju. Kelompok ini terdiri dari banyak ahli dari fraksi Luo. Yang Tin, tidak, fraksi Lord yang ada di sini. Para penonton melakukan tindakan hormat. Yang Tingyu terlihat cukup gagah dengan kehadiran yang luar biasa. Dia mengenakan jubah besar sementara jubahnya berkibar tertiup angin, jelas terlihat seperti raja yang mengesankan. Kamu adalah penguasanya. Dia dengan dingin bertanya sambil menatap Li Qiye. Li Qiye menahan dan menenangkan kepalanya, namaku Li Qiye, orang menyebutku sebagai yang paling ganas, percakapan ini baik-baik. Li Qiye, yang paling ganas. Kerumunan saling bertukar pandangan kebingungan. Belum ada seorang pun yang pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Pria itu membual tentang dirinya yang paling galak. Itu judul yang sangat arogan. Tingyu menatap tajam ke arah Li Qiye sebelum berbicara, kami bukan musuh. Klanmu akan menangani pembunuhanmu terhadap anak itu. Saat ini adalah masalah sistem internal kami, pihak luar tidak boleh terlibat. Jadi, tolong, minggirlah, jangan ganggu perseteruan kami. Tanggapan penuh hormat ini kembali mengejutkan orang-orang. Mengapa Tingyu begitu sopan terhadap orang biasa ini? Ingat, jangan berlebihan untuk mengatakan bahwa Tingyu berdiri di puncak Stone Harmony. Namun, dia benar tentang satu hal. Dalam Three Immortals, pihak luar tidak boleh mencampurkan urusan internal atau pernikahan antar anggota satu sistem. Itu adalah hal yang tabu. Sekte mungkin saling membunuh tetapi mereka masih dianggap sebagai bagian dari sistem yang sama. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk terlibat. Oh, itu masalahmu tapi aku di sini sekarang. Jadilah cerdas dan enyahlah atau aku akan membuat darah mengalir seperti sungai. Rahang terjatuh ke tanah dan mata mulai melihat bintang. Orang-orang tidak bisa tenang. Apakah dia tidak tahu siapa yang dia hadapi? Itu adalah master nomor 1 di Stone Harmony kami. Salah satu penonton berseru. Siapa dia? Membual seperti itu melawan Yang Tingyu. Kata seorang kenalan yang lebih tua. Anda, ekspresi Yang Tingyu menjadi masam sambil mundur satu langkah karena terkejut. Matanya menjadi tajam, kamu terlalu sombong, ini Stone Harmony. Aku tahu, aku tidak akan kembali lagi, enyahlah. Li Qiye menyela dengan lambaian tangan. Yang Tingyu memerah karena dia belum pernah mengalami penghinaan seperti sebelumnya di Stone Harmony. Saat berada di luar sistem, semua orang tahu bahwa dia adalah murid kaisar sehingga bahkan para ahli pun memperlakukannya dengan sopan. Sekarang, penghinaan publik seperti itu memaksanya untuk mengambil tindakan atau reputasi dan prestisenya akan hilang begitu saja. Hal ini akan menghalangi jalan ambisinya menuju unifikasi. Dia memutuskan untuk membalas, kamu yang mendorongnya. Fraksi Luo kami tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya. Siapapun yang berani melakukan hal seperti itu di Stone Harmony akan menjadi musuh kita dan seluruh sistem. Pedang. Li Qiye mengabaikan pria itu dan mengangkat tangan. Yixue yang terkejut mendapatkan kembali akalnya dan membawa pedangnya. Li Qiye dengan santai menghunuskan pedangnya tanpa menoleh dan berkata, larilah sekarang, atau akan terlambat setelah aku bergerak. Bersiaplah untuk bertempur. Yingjian yang memerintahkan ketakutan para prajurit. Bersambung.